Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Kasturi Lubis dengan NIM 0310241013. Di sini saya berstatus sebagai mahasiswi Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usyono MA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan judul Hakikat Evaluasi dalam Pendidikan Islam. Definisi evaluasi. Evaluasi adalah proses mengukur dan menilai sejauh mana tujuan pendidikan tercapai. Dan juga untuk meningkatkan kualitas dan untuk mengembangkan kreativitas individu di dalam berbagai aspek. Prinsip-prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam ada 3. Yang pertama, adil dan objektif. Evaluasi harus dilaksanakan dengan adil, tidak memihak dan mengutamakan kejujuran. Yang kedua adalah rasa tanggung jawab. Ketika kita melakukan evaluasi, kita harus mempunyai rasa tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah holistik. Holistik ini adalah evaluasi yang mencakup seluruh aspek kehidupan berupa akhlak, moral, dan keimanan. Evaluasi dalam Al-Quran mengandung berbagai perintah untuk mengintrospeksi diri dan memperbaiki amal. Seperti dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang memerintahkan untuk kita mengintrospeksi diri kita. Dan evaluasi dalam hadis adalah Rasulullah SAW menegaskan bahwa pentingnya bagi seseorang untuk mengintrospeksi dirinya agar menjadi lebih baik ke depannya. Tujuan evaluasi dalam pendidikan Islam yaitu meningkatkan kualitas diri, di mana evaluasi dapat meningkatkan kualitas ibadah, akhlak, dan keimanan seseorang. Pencapaian pendidikan. Di sini, evaluasi dapat mengukur sejauh mana tujuan pendidikan tersebut tercapai. Mengidentifikasi kelemahan. Evaluasi berperan sebagai mengidentifikasi kelemahan untuk kita tahu kelemahan kita dan untuk kita memperbaiki kelemahan tersebut agar kita menjadi lebih baik. Mendorong perbaikan keberlanjutan. Evaluasi mendorong kita untuk selalu membuat kebaikan dan selalu membuat hal-hal baik di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun macam-macam evaluasi dalam pendidikan Islam yaitu evaluasi diri, evaluasi sosial, evaluasi spiritual, dan evaluasi akademik. Evaluasi diri adalah mengevaluasi diri kita sendiri dan memperbaiki akhlak diri kita. Evaluasi sosial adalah evaluasi seseorang terhadap bermasyarakat dan berlingkungan sekitar. Evaluasi spiritual adalah evaluasi untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan evaluasi akademik adalah untuk memperbaiki bagaimana tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan dijalankan. Ada 3 metode evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah evaluasi berbasis amal saleh, yaitu menilai sejauh mana seseorang telah menciptakan dan telah menghasilkan amal-amal saleh dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua adalah evaluasi berdasarkan Al-Quran dan hadis, yaitu menggunakan sumber dari Al-Quran dan hadis dalam mengevaluasi diri sendiri dan dalam mengevaluasi orang lain dengan baik. Dan yang terakhir adalah evaluasi munasabah, di mana evaluasi munasabah tersebut adalah menciptakan dan memperbaiki perbuatan yang salah ke dalam perbuatan yang buruk ataupun ke dalam perbuatan yang lurus. Evaluasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada evaluasi dalam ibadah, evaluasi dalam muamalah atau interaksi sosial, dan evaluasi dalam keluarga. Tujuan evaluasi dalam pendidikan Islam: menilai pencapaian tujuan pendidikan, membantu perbaikan diri, dan meningkatkan karakter seseorang serta nilai-nilai ibadah dari seseorang tersebut. Tantangan dalam melakukan evaluasi pendidikan Islam,
yaitu kurangnya moral serta merasa selalu baik di depan seseorang. Evaluasi yang dilakukan tidak objektif dan meningkatkan keberhasilan evaluasi. Pada penjelasan ini, evaluasi dalam Islam adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri, untuk meningkatkan ketakwaan diri, dan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan seseorang. Evaluasi harus dilakukan dengan adil, bijaksana, dan tidak memihak dari satu pihak, dan mengutamakan kejujuran serta berdasarkan nilai-nilai keislaman. Dengan penerapan evaluasi yang tepat, individu dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, mengutamakan akhlak, dan mempunyai wawasan yang luas. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.